Halo Sobat Komsos dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam KTP Komsos Tanjung Karang Podcast. Nah, bagaimana nih kabar Sobat Komsos semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap prokes ya dimanapun Anda berada. Nah, pada podcast kali ini saya Angen, kita akan membahas mengenai sesuatu yang viral nih. Mungkin Sobat Komsos di luar sana sempat beberapa hari ke belakang begitu kan, scroll sosial media begitu kan, ada berita yang lagi viral nih. Nah, tentu saja podcast kali ini saya tidak sendiri kan, masa podcast sendiri begitu kan. Nah, pada kali ini saya sudah ditemani oleh Romo Ignatius Supriyatno MSF. Selamat pagi, malam, siang, Mo. Pagi, malam, siang, Angen. Ya. Oke. Nah, Romo Supri ini, biasa disebut Romo Supri ini, adalah Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Tanjung Karang. Ya, betul ya Romo ya? Betul, ya. Nah, di sini sudah ada singgung-menyinggung nih mengenai keluarga. Sobat Komsos, sudah ada bayangan belum kali ini kita akan membahas tentang apa begitu kan? Nah, ya betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang perkawinan gitu kan, karena berhubungan dengan keluarga begitu. Nah, bagi Sobat Komsos yang belum tahu begitu ya, mengenai berita yang lagi viral ini, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ada di salah satu gereja di Semarang, itu ada yang melaksanakan perkawinan secara beda agama. Nah, yang laki-laki ini beragama Katolik, sedangkan yang perempuan beragama Muslim. Nah, Romo, ini bagaimana ini Mo yang terjadi ini bagaimana ini? Mungkin Romo bisa menjelaskan lebih lanjut. Monggo Romo. Baik Angen, sahabat Komsos yang terkasih. Kesempatan yang baik dan memang betul hari-hari kemarin itu ada berita yang sangat viral. Karena apa? Karena perkawinan dengan busana Muslim, seorang gadis Muslim ya nikah dengan seorang laki-laki Katolik di gereja Katolik. Dan berita selanjutnya adalah bahwa mereka menikah 2 kali dalam bahasa beritanya ya. Setelah dari gereja, lalu pulang ke rumah, lalu menikah secara Muslim gitu kan. Dan sejatinya itu tidaklah sangat benar. Dalam arti betul sebagai seorang Muslim dengan seorang Katolik nikah di gereja Katolik ya. Tapi kalau kemudian mereka berdua sepulang dari gereja lalu menikah lagi di hadapan petugas KUA sebagai orang Muslim, itu tidaklah demikian. Karena yang benar sebenarnya adalah mereka berdua setelah dari gereja, ya karena memang di kota Semarang itu dimungkinkan, ya Angen ya, dimungkinkan untuk sekarang ini yang berbeda agama itu tanpa harus menyebutkan dengan KTP yang sama. Jadi ada satu lembar, ya satu lembar saya bawakan lembarnya. Lembarnya seperti ini, ya ini di Semarang, ya. Deduk Capilnya itu mengeluarkan ini dan ini adalah sudah sangat mewakili tanpa harus ber-KTP dengan agama yang sama. Ini baru di Semarang. Waktu mereka pulang, ya yang gadis ini karena dari keluarga Muslim, maka oleh keluarganya diminta untuk semacam ahad nikah ya dalam bahasa Muslim ya. Tetapi sebenarnya tidak. Setelah saya konfirmasi ke keluarga, ke orang-orang dekatnya, bahwa mereka sebenarnya hanya didoakan oleh seorang kiai, namanya Kiai Nurkolis. Itu yang benar. Jadi kalau kemudian ada berita bahwa nikah 2 kali, ya jelas itu adalah salah. Karena gereja Katolik tidaklah membenarkan adanya 2 kali perkawinan. Begitu Angen. Oh, baik Romo. Jadi sebenarnya perkawinan campur itu sendiri tuh apa sih Romo? Tapi sebelum itu Romo, yang pasti kan sebelum sepasang laki-laki dan perempuan ini memutuskan untuk menikah, itu mereka pasti mengalami proses pengenalan. Betul. Pengenalan ya masing-masing keluarga mungkin sama dalam diri dia masing-masing juga mengalami pengenalan. Itu biasanya disebut dengan pacaran begitu ya Romo ya. Nah, berarti kan dari awal kan mereka sudah
mengetahui nih bahwa pasangan saya berbeda begitu Ya. kan, terus kami memutuskan untuk berpacaran begitu kan. Betul. Nah sebenarnya boleh tidak sih Romo laki-laki dan perempuan yang berbeda agama maupun ya berbeda apapun begitu itu melaksanakan berpacaran begitu? Baik kangen sahabat Komsos dimanapun berada. Jadi kalau soal relasi, soal pacaran itu sebenarnya kan tidak ada aturannya bahwa saya Katolik kemudian pacaran dengan Katolik. Relasi yang terbangun dalam masa pacaran adalah relasi untuk saling mengenal. Termasuk kalau memang kemudian mendapat teman dekatnya atau pacarnya itu adalah seorang yang berkeyakinan lain, ya mesti pengenalannya ya saat pacaran itu gitu kan. Karena cari pacar ternyata susah ya kalau seiman gitu ya. Selalu Biasanya pacaran gitu. atau Angen mungkin sudah selalu pacaran dapatnya seiman atau enggak itu selama ini ya. Iya, enggak sih. Kayak gitu ya. Oke. Jadi artinya apa? Artinya bahwa itu sangat terbuka karena relasi itu kan apalagi dengan cinta ya, Ya. dengan sayang, rasa yang ditemukan gitu kan. Lalu itu kan orang relasi dengan siapapun sebenarnya bukan pertama-tama soal agama ya, tapi soal pribadi itu. Dan pacaran sebenarnya kan masa untuk mengenal lebih lanjut. Kalau kemudian mengenal berlanjut kemudian ternyata karena ada perbedaan itu salah satunya keyakinan dan itu tidak akan bisa kemudian disatukan dalam sebuah keluarga, ya lebih baik harus tegas, tidak lagi lanjut pacarannya, begitu. Oke, Rom. Karena kan biasanya kan apalagi yang cewek-cewek Katolik nih, kadang Ya. suka lihat di sosmed gitu Ya. kan, susah banget sih nyari yang seiman gitu Ya, kan. ya, Cowok-cowok betul. Katolik keluar dong biasanya kayak Ya, gitu kan, ya. kode-kode seperti itu gitu kan. Ada juga mungkin yang sudah melaksanakan pacaran begitu kan selama bertahun-tahun gitu kan. Nah, sebenarnya untuk menuju ke perkawinan itu, perkawinan campur itu bagaimana sih Romo? Ya, pertama-tama sahabat Komsos mesti harus menyadari dulu bahwa kalau kita sebagai orang Katolik kemudian akan ya berkenalan dari pacaran kemudian bahkan akan menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, baik itu Muslim ya Islam kemudian atau non Katolik bahasanya gitu ya. Lalu harus sadar dulu bahwa ada resiko nih, ada resiko. Kalau bahasa resiko itu kan artinya konsekuensi dari perkawinan yang akan dilangsungkan itu, ya. Bukan pertama-tama soal aturannya ya. Saya bacakan supaya tidak salah persis. Saya kutip dari Kanon ya 1086 ya. Paragraf pertama. Perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Oke. Jadi kalau kanon artinya ini adalah dasar hukum gereja Katolik, bicara soal perkawinan termasuk kemudian menyebut perkawinan campur, bicara soal orangnya, maka kalau dilangsungkan dua pribadi yang berbeda keyakinan tidak sah. Maka untuk kemudian bisa sah ya harus ada caranya. Ada caranya. Nanti kalau kemudian KPP dan sebagainya akan dijelaskan juga atau saat menghadap Romo kemudian juga akan dijelaskan ada caranya untuk itu. Tapi kalau tetap dilangsungkan dua keyakinan yang berbeda ini tidak sah. Ini oleh kemudian kanon artinya hukum gereja mengatur demikian. Begitu, Angen. Oke, baik Romo. Berarti sudah ada dasarnya dari gereja sendiri seperti itu Betul, ya Romo ya. ya. Nah, sebenarnya bagaimana gereja berkatekese dalam hal ini Romo? Ya, jadi kalau kemudian lanjut mengenai perkawinan campur ini ya, pertama-tama kita sebagai orang Katolik harus paham dulu. Ya, pertama jelas ada undang-undang yang mengatur. Kalau tadi sudah saya kutipkan di awal mengenai kanon, artinya hukum gereja yang menyebutkan itu bahwa itu tidak sah kalau tetap dilangsungkan. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu kan memang sejarahnya kan kemudian sekarang kok gereja Katolik lebih tidak sangat ekstrim ya. Sekarang itu kan dimungkinkan. Kenapa? Karena tadi itu manggil-manggil untuk yuk yang cowok Katolik yuk gitu kan supaya mendapat itu ya. Nah ini yang kemudian dimungkinkan kenapa? Karena realitasnya adalah ya de facto kenyataannya itu adalah tidak mungkin kemudian kita hidup di negara khususnya Indonesia ya yang mayoritas Muslim gitu kan. Kita sebagai orang Katolik kemudian membangun relasi kemudian ya itu tidaklah dimungkinkan begitu bisa dengan mudah mendapatkan pasangan.
Maka kemudian kita harus pahami dulu, kalau kemudian bicara soal perkawinan Katolik, ya undang-undang dalam perkawinan itu kan sangat jelas disebutkan dalam undang-undang perkawinan di negara kita, ya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau dari sini kembali ke soal pacaran tadi, sebenarnya kan dua orang yang sebenarnya tidak disebutkan sebagai agama Katolik. Dua-duanya Katolik kan tidak disebutkan. Tidak itu satu. begitu Ya. Sedangkan saya juga kutipkan saya ambilkan juga mereka yang saudara kita yang Muslim itu kan jelas juga disebutkan ya. Saya ambilkan dalam Al-Qur'an ya, Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi dari sana menjadi jelas dalam Al-Quran kan sebenarnya kan sudah ada tuntunannya juga. Sehingga kalau orang Muslim dengan keyakinan seperti itu, dengan dasar perkawinan seperti itu dan ketemu dengan orang Katolik yang punya juga dasar yang sangat jelas, kan sebenarnya tidak ada masalah di sana dalam arti itu. Tetapi selagi adalah sejak awal perkawinan campur adalah ada resikonya, ada masalahnya. Nah sebelum ke situ saya mau garis bawahi, saya tegaskan perkawinan Gereja Satu adalah perkawinan yang menjadikan kita, ya teman-teman sahabat Komsos yang kalau sedang pacaran kemudian akan kemudian menikah nantinya, ya harus disadari itu bahwa sebenarnya gereja itu menjadikan tidak sah. Yang kedua, kalau tetap kemudian itu akan disahkan, maka harus ada cara, yaitu ya harus menerima konsekuensi itu. Pertama, konsekuensinya adalah tetap beriman Katolik. Oke, tetap beriman Katolik. Yang kedua, berjanji ya di hadapan yang tidak Katolik tadi itu akan beriman Katolik dan mendidik anak-anaknya secara Katolik. Oke. Itu janjinya. Dan ini harus diketahui oleh yang tidak Katolik. Pihak yang satunya. Ya, pihak satunya yang tidak Katolik itu harus menerima itu. Artinya harus mengetahui bahwa ada perjanjian seperti itu. Ini syarat mutlaknya. Kalau ini saja tidak kemudian bisa, lalu bagaimana mungkin mereka akan bisa menerima konsekuensi selanjutnya? Contohnya nanti bahwa setelah menikah kemudian mereka akan hidup dengan dua keyakinan berbeda dalam satu rumah. Lalu kalau bicara soal keturunan, soal anak misalnya, lalu agama anak yang pertama apa? Coba. Kenapa? Karena melihat dua gambaran di keluarganya, membuat bingungnya anak. Ini sudah persoalan. Jadi anak lahir itu sudah bingung gitu loh. Jadi kalau bahasa kan itu anak lahir sudah bawa HP gitu kan. Nah ini adalah anak lahir langsung bingung. Bapakku Katolik, ibuku Muslim gitu kan. Lalu mereka sudah menjadi gambaran ini persoalan. Begitu. Jadi jelas. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah perkawinan Katolik menegaskan dengan aturan bahwa kalau tidak seiman, kalau tidak sama-sama Katolik, selain tidak menjadi sakramen, sebenarnya dilaksanakan tidak dengan sah. Kalau kemudian, kalau mau mengesahkan, ada yang namanya dispensasi. Jadi itu izin yang diberikan oleh Bapak Uskup untuk supaya menjadi sahnya perkawinan itu. Begitu Ana. Baik Romo. Jadi kan kalau misalkan di Katolik itu kan sebelum melangsungkan pernikahan itu ada namanya KPP ya biasanya. Betul. Katekese persiapan perkawinan atau biasa disebut dengan kursus, begitu kan. Banyak istilah sebenarnya. Nah, pada saat sepasang ini ingin melaksanakan pernikahan, berarti kan yang Katolik kan harus mengikuti KPP. Nah, yang non Katolik ini apakah harus juga mengikuti KPP itu atau tidak Romo? Karena ya itu tadi. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu menjadi muncul untuk kita semua juga, saya mendasarkan dengan ungkapan Menteri Agama, Pak Lukman waktu itu ya. Saya dengar langsung karena beliau membuka sidang agung Gereja Katolik Indonesia di tahun 2015 yang lalu. Beliau itu sebagai Menteri Agama hadir untuk membuka acara sidang agung para uskup dan perwakilan umat gereja se-Indonesia kan. Lalu kan beliau mengatakan, saya itu bangga terhadap orang Katolik, terhadap gereja Katolik. Kenapa? Karena untuk menikah ada persiapannya, ada KPP-nya, ada kuper-pernya itu.
Dan semenjak itu kan kita tahu hari-hari kemudian sampai hari ini kan yang di luar Katolik pun kan ada persiapannya. Nah, dalam persiapan itu kan apa yang sebenarnya mau disampaikan? Persiapan ini diberikan khususnya mereka yang campur itu artinya menjadi penting. Karena apa? Karena keputusan untuk mau menikah di gereja Katolik yang bagi yang tidak Katolik ya supaya menjadi sah ya. Karena Angin harus tahu, teman-teman harus tahu, kalau orang Katolik menikah di luar gereja Katolik, dia tidak akan sah perkawinannya. Gitu kan? Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi sebelum ikut KPP harus sadar dulu bahwa mengajak yang tidak Katolik mau tidak menikah di gereja Katolik, baru ikut KPP begitu kan? Karena dari sejak awal tidak mau, tidak bisa. Nah, karena mau, maka konsekuensinya ikut KPP. Tidak bisa tidak. Kenapa, Angin? Supaya teman-teman, supaya menjadi jelas yang tidak Katolik tahu tentang ajaran gereja Katolik. Contoh mudahnya, Angin ya, teman-teman ya, bahwa kalau kemudian ya saya sebagai orang Katolik punya pasangan tidak Katolik, sedangkan di ajaran yang tidak Katolik, contohnya Islam kan memungkinkan untuk poligami. Sedangkan gereja Katolik kan tidak bisa. Nah, kalau paham itu yang dibawa dalam hidupnya berkeluarga, misalnya gitu kan. Dan saya punya program monogami, satu dengan satu seumur hidup, kan menjadi persoalan nanti. Ya kan, sobat ya, Angin ya. Jadi menjadi persoalan, kenapa? Saya pahamnya satu dengan satu, cintanya tak terbagi. Lah ini, saya bisa. Yang penting saya mampu, yang penting saya adil. Kan nggak bisa. Ini harus dipahami. Dipahami. Dan ini berlaku untuk tidak terceraikan kan. Nah, kalau tidak terceraikan berarti kan ya jangan pernah berpikir, saya bisa cerai kok. Kalau sudah nggak cocok. Kalau bahasa saudara kita Muslim kan talak satu, talak dua, talak tiga, selesai kan gitu. Kita kan nggak ada seperti itu. Lah ini kan harus disamakan dulu nih gelombangnya istilahnya ya. Pemahamannya sana betul. Satu mindset gitu ya. Dan itu adalah letaknya di mana? Di KPP. Gitu. Sehingga di sana kan banyak hal disampaikan. Jadi bahkan ada usulan perkawinan yang dilaksanakan dengan kawin campur ini baiknya KPP-nya sendiri, Angin. Artinya lebih sendiri gitu, disendirikan. Tidak bersama-sama yang Katolik sama Katolik gitu. Kenapa? Karena ada banyak nilai yang kemudian akan dibagikan berdua yang memang berbeda keyakinan itu. Sehingga diskusinya lebih enak dan sebagainya. Kalau bersama teman-teman yang lain ya, apalagi mereka kemudian yang sama-sama Katolik kan menjadi apa sih, saya kan tidak Katolik gitu kan. Merasa ini betul. Minoritas lah ya mungkin. Betul. Dalam arti itu menjadi pengaruh sekali untuk penangkapan nanti gitu kan. Padahal satu sisi kita perlu untuk menyampaikan itu kepada yang tidak Katolik. Begitu, Angin. Berarti memang dari awal tuh harus mau menerima resiko dan segala macam ya, karena di gereja Katolik juga prinsipnya monogami, tidak terceraikan. Betul. Jadi harus mengikuti step-step dari yang agama Katolik begitu. Jadi harus mengikuti semua prosesnya gitu kan. Oke, baik Romo. Jadi syarat khusus untuk melaksanakan perkawinan campur tuh jadi yang tadi sudah saya singgung juga, jadi kalau nanti Sobat Komsos dan siapapun yang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, ingat ya, kalau sejak pacaran sudah beda keyakinan dan teman-teman berproses untuk kemudian menikah di gereja Katolik, prinsip ya, jadi syaratnya adalah mau menikah di gereja Katolik tanpa paksaan. Kalau tidak itu susah, artinya tidak bisa, berarti paksaan. Padahal dipaksa menikah, itu gereja Katolik mengatakan itu tidak akan mengesahkan perkawinan. Kan yang membuat sahnya perkawinan kan ada, kalau subjeknya, artinya orangnya kan ada 3. Pertama, 2 mempelai. Yang kedua, ada romonya. Yang ketiga, ada 2 saksi. Itu saja, Angin, sobat-sobat Komsos ya. Itu yang membuat sahnya perkawinan gereja Katolik. Nah, nanti kemudian hubungannya dengan subjeknya itu artinya mempelai berdua. Ini masalah ada halangan enggak? Nah, kalau ada halangannya kemudian harus ada dispensasi. Untuk mendapatkan itu maka ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau tadi dua orang yang berbeda, karena satunya Muslim, satunya Katolik misalnya, lalu yang Katolik punya janji kepada yang tidak Katolik bahwa saya akan tetap Katolik. Yang kedua, saya akan mendidik anak-anak secara Katolik. Artinya membaptiskan, menyekolahkan secara iman Katolik gitu kan. Itu janjinya. Sehingga yang tidak Katolik itu mendengarkan itu. Nah, mau enggak seperti itu? Harus mau. Kalau memang tadi awal pertama kan mau enggak menerima konsep itu. Sebenarnya hanya 2 itu sebagai persyarat. Pertama mau, yang kedua artinya ada janji dari pihak Katolik untuk kemudian
tetap beriman Katolik, tetap nanti anak-anak lahir kemudian mendidiknya secara Katolik, karena itu adalah konsekuensi dari dia sebagai orang Katolik menikah dengan yang tidak Katolik. Itu sebenarnya syarat pokoknya nih. Jadi artinya yang lain-lainnya ya tambahnya, karena ya dia harus memahami dan sebagainya, itu pasti kan. Kalau tidak campur pun harus begitu kan. Iya. Harus menyayangi lebih, ya itu tidak campur pun kan juga seperti itu. Seiman aja susah ya. Betul, persis di situ. Ya. Betul. Oke. Tapi memang sejauh ini yang saya lihat ya Mo ya, maksudnya dengan mereka yang berbeda juga mereka bisa maksudnya menerima satu sama lain gitu. Ya. Di beberapa podcast tuh yang saya tonton gitu kan, mengenai mereka yang misalkan sudah menikah beda agama selama bertahun-tahun, ya hidupnya tentram-tentram gitu ya. Kita tidak tahu ya, perjalanan hidupnya bagaimana gitu. Betul. Berdasarkan sharing mereka gitu kan, bahwa ini juga ya kamu menerima satu sama lain, kamu memahami juga apa konsekuensinya segala macam. Nah, baik Romo, untuk melakukan proses perkawinan campur itu prosesnya bagaimana, Bang? Awalnya ini. Ya. Jadi kalau sobat Komsos ya, Angen, jadi awal untuk menyiapkan semua itu adalah pertama ya, setelah ada kemudian janji itu disepakati, maka untuk persyaratan pertama-tama ya harus tadi itu ya, menyiapkan semua persyaratan itu, persyaratan administrasinya juga, termasuk juga nanti dituangkan kata-kata tadi itu dalam form, dalam tertulis dan tanda tangan, baik tanda tangan di kanonik ya, lembar kanonik itu pada waktunya teman-teman akan tahu. Yang kedua adalah bahwa iya, saya tanda tangan mengetahui bahwa ada janji dari yang Katolik dan saya mau itu. Sedangkan untuk kemudian ya, untuk teknis selanjutnya ya mau datang ke gereja untuk kemudian diberkati oleh Romo sebagai saksi utamanya. Ada 2 saksi itu. Nah, proses ini yang kemudian menjadikan sahnya perkawinan setelah kemudian ada dispensasi dari Bapak Uskup yang persyaratan tadi sudah disiapkan ya. Kalau yang lain-lain ya itu lebih ke persyaratan lain-lain ya, teknis ya, tapi yang pokok itu. Jadi apa yang dilakukan adalah ya tadi setelah ikut KPP ya pasti akan ketemu Romo untuk kanonik. Bahasa kanonik adalah ngobrol-ngobrol begitu seperti ini, kemudian ditanyai lalu mantap enggak atau yakin enggak pada pasanganmu, itu artinya beda keyakinan, yakin enggak, terutama yang tidak Katolik kan gitu kan. Lalu yang Katolik juga ditanyakan, kamu kira-kira kuat enggak, sanggup enggak dengan istrimu atau dengan suamimu yang tidak seiman denganmu itu. Kalau itu oke, ya iya, sudah bisa. Siap untuk menikah. Siap untuk diberkati begitu. Berarti sebelum KPP itu kita harus bertemu Romo Paroki dulu atau bagaimana? Iya, langkahnya begitu. Karena KPP kan bagian dari satu persyaratan untuk bisa menikah kan. Baik yang sama-sama Katolik seiman maupun yang Katolik dengan non-Katolik, agama apapun bahasanya kan. Sebelum ikut KPP ini kan mestinya baik ketemu dengan Romo. Membicarakan seperti ini artinya, Romo saya beda agama, tapi kami ingin menikah karena kami sudah komitmen berdua menerima segala konsekuensi resikonya, bla 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 begitu ya. Udah paham gitu, artinya mengerti itu ya. Tetapi kemudian ya bener enggak, yakin enggak dengan seperti ini resikonya nanti, nah, kamu akan menjelaskan kan, akan menegaskan bener enggak ini, kamu tahu enggak, kenal enggak, selama pacaran kamu sudah sangat tahu enggak bahwa Katolik itu ajarannya seperti ini, sifat perkawinannya adalah satu dengan satu tak terceraikan, siap enggak seperti ini. Lalu padahal ajaranmu adalah bisa poligami, bisa poliandri misalnya, kan boleh dan sebagainya, diizinkan itu. Kita gereja Katolik kan tidak. Lalu bagaimana kamu gitu? Nah, ini perlu di awal sebelum KPP. Bagi pasangan berdua datang menghadap untuk semacam mendapat izin, iya, izin lanjut untuk kemudian proses selanjutnya. Kalau sudah omong begini kemudian ternyata yang tidak Katolik atau yang Katolik juga yang tidak siap, iya, lebih baik jangan dulu. Jadi baru kemudian langkahnya adalah tadi seperti itu. Begitu. Nah, apa sih Romo tips bagi yang belum nih, misalkan masih pacaran nih, agama, tips bagi yang belum dan yang sudah menikah campur atau menikah beda agama ini, tips-tipsnya tuh apa sih? Ya, jadi sebenarnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, Angen ya, Sobat Komsos ya. Jadi tipsnya itu ada 2. Pertama,
Kalau belum, artinya belum menikah, belum menjadi keluarga, ya saat pacaran bahasanya ya, sebelum menikah itu kan pacaran. Pertama adalah ya pacaranlah yang seiman. Kalau itu nggak mungkin ya, kalau itu belum mungkin, nggak mungkin. Yang kedua adalah ya kalau memang dapat pacar itu tidak seiman, tolong beri waktu panjang untuk mengenalnya, pacarmu yang tidak seiman itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau bahasa orang Jawa itu kayak ya Angen ya, mungkin Angen juga tahu karena pernah di Jogja kan. Jadi kan ada bobot, bebet gitu kan, bibit gitu kan. Jadi artinya ada ungkapan itu artinya apa? Itu kan pentingnya kualitas subjeknya, artinya pribadi yang nanti akan menentukan karena sahnya pernikahan itu kan salah satunya kan ada orangnya itu kan. Nah kalau orangnya ini kualitasnya itu tidak sangat baik, lalu kan menjadi tidak jelas. Maka pacaran itu juga mengenalah hanya jangan seneng-seneng tok gitu lah. Teman-teman sobat Komsos ya artinya kalau waktu kalian misalnya sekarang pacaran pun ya jangan hanya seneng-seneng aja, artinya makan di sana, jalan kemana gitu kan, jalan-jalan aja. Tapi tidak sangat mengenal. Jadi me time-nya, waktu yang digunakan berdua itu tidak termaknai hanya karena ya senang-senang aja. Ya, senang jalan sama rame-rame sama temennya juga atau hanya berdua. Punya status Betul, pacaran gitu, ya. punya pacar gitu. Iya, tapi tanpa mau mengenal betul bahwa pribadi yang saya sedang relasi ini adalah sangat baik. Sekalipun agamanya, keyakinannya tidak sama. Itu penting kalau kemudian memang kondisinya seperti itu waktu pacaran. Kalau kemudian ternyata meskipun begitu ya sudah siap untuk menikah, ya sudah sekarang dipersiapkan. Teman-teman juga nanti menyiapkan bahwa ya saya sadar pacarku tidak seiman dengan aku. Lalu kemudian saya akan minta bantuan kepada Romo, kepada sekretariat gereja supaya membantu untuk proses semuanya, administrasinya dan sebagainya supaya benar begitu kan. Itu kalau belum menikah. Kalau sudah menikah ya teman-teman ya pengetahuan saja karena teman-teman pasti kan belum menikah kan. Untuk sobat Komsos bisa jadi yang ada yang belum menikah kan. Ya, jadi artinya apa? Kalau sudah menikah ya artinya setelah kemudian ini sudah tadi seperti itu, setelah menikah ya sekarang harus menyadari betul berdua. Mulai ada keturunan, mulai ada anak, lalu tidak bisa kemudian ini menjadi persoalan. Dipersoalkan berdua. Kan dulu janji saya, kan saya mau mendidik kan begitu kan. Kemudian ternyata kalah, lalu tidak menerima. Lalu kemudian terjadilah persoalan di situ. Itu soal anak. Atau soal misalnya soal ibadah, soal berdoanya. Di rumah kemudian menjadi persoalan. Kan saya doa dulu tidak mau kalau saya harus sholat. Kan saya tidak mau kalau harus ke gereja misalnya. Nah ini tidak bisa kemudian dipersoalkan sebenarnya kan. Maka ya ini yang harus disikapi. Ya, sahabat Komsos, kalau memang ini sedang terjadi di Anda juga, ya tolong ya. Karena sekali lagi sejak awal kan perkawinan campur kan bukan tidak ada masalah. Sejak awal sudah ada masalah. Itu harus dipahami. Jangan kemudian senangnya saja yang kemudian diingat bahwa mencintai, oh ya tidak ada orang lain selain dirimu, bla bla. Itu nggak bisa. Ya gombal-gombal itu kan nggak bisa. Sekarang real kan, real bahwa anakmu bingung nih. Bingung kenapa? Karena bapak ibunya tidak seiman. Tidak ke gereja berdua, satunya ke gereja, satunya ke masjid, atau satu ke pura, atau ke gereja yang lain dan sebagainya. Membuat bingung anak-anak. Maka ini tidak bisa. Tidak bisa artinya tidak bisa kemudian dipersoalkan kemudian karena sudah menikah. Kalau sudah menikah ya harus sadar itu, ya harus menerima itu dan juga siap untuk berkorban juga untuk supaya ya dulu bagaimana kesepakatannya begitu. Begitu. Dari awal juga sudah diberikan nih konsekuensinya. Betul. Berikan pandangan ke depan lah bagaimana nantinya anak-anaknya tentang cara ibadahnya. Betul. Harus menerima dari awal, jangan sampai di tengah jalan malah ada itu yang dipermasalahkan. Dan karena jangan sampai juga di awal karena cuma yaudah biar cepat lah iya aja gitu kan. Jadi harus memahami betul. Baik sahabat Komsos dimanapun Anda berada, jadi begitu ya mengenai perkawinan campur khususnya perkawinan beda agama. Nah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi jika sobat Komsos semua ingin melangsungkan pernikahan secara beda agama maupun beda gereja juga ada ya Mo ya? Betul, beda gereja ada. Beda gereja ataupun beda agama itu ada syarat-syarat khususnya dan harus memahami dan menerima dari awal begitu kan. Jangan sampai di tengah perjalanan itu ada permasalahan yang di awalnya harus disetujui malah dipermasalahkan. Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Romo untuk sama-sama
Sama-sama Sobat Komsos. Untuk ilmunya mengenai perkawinan ini, jadi Sobat Komsos di rumah bisa berpikir lagi, merenungkan lagi jika ada yang berpacaran beda agama ya sekarang ya, gitu kan. Oke, baik, terima kasih Romo Supri. Sama-sama. Sobat Sama-sama. Komsos Anda berada. Sampai jumpa di KTP yang selanjutnya. Bye.